Halo semua, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya mau bahas sepeda listrik saya lagi setelah sekian lama udah nggak bahas ya. Jadi pemakaian sepeda listrik ini udah hampir 1 tahun. Jadi bagaimana sih kondisinya sekarang? Apakah masih layak dipakai atau sudah mulai banyak yang rusak? Ikuti terus video saya kali ini. Oke teman-teman, kita nyalain sepedanya ya. Jadi sepeda ini sudah berjalan 1112 km selama sekitar 10 bulan atau hampir 1 tahun. Ya, gimana kita lihat kondisinya ya. Ya, kita mulai dari depan. Dari depan ini sengaja saya nggak cuci dulu ya. Jadi buat membuktikan bahwa sepeda ini tuh habis kena hujan dan panas itu aman-aman saja gitu. Jadi buat teman-teman yang khawatir beli sepeda listrik takut konslet atau gimana pas hujan, ini aman ya teman-teman. Ini buktinya, ini sudah saya ajak hujan-hujanan kemarin ya. Cuman setelah 10 bulan ini yang kalah adalah di asnya. As shock breaker depannya ini sudah mulai kayak bocor gitu ya. Jadi ada kayak korosifnya di asnya seperti ini. Nah, ini yang kalah. Kalau untuk yang lainnya seperti velg masih aman. Ini kotor biasa, nanti dicuci hilang. Kemudian untuk lampu listnya atau border lamp-nya ini juga masih nyala dengan baik. Dari segi visor, si visornya ini juga belum berubah warna ya, walaupun sudah dipakai hampir 1 tahun. Kita ke samping. Nah, ini tampak sampingnya. Dari segi standar ini sudah mulai ada karat. Padahal ini saya semprot WD ya teman-teman di area sini. Mungkin harusnya gemuk atau grease ya, supaya tidak karat seperti ini. Nah, ini kondisinya setelah kena hujan dan panas. Ini sepeda ini setiap hari dipakai ya teman-teman, buat antar jemput sekolah, kehujanan, kepanasan gitu. Dari joknya, ini belum ada kempes. Masih enak, masih nyaman. Ini bolong ini dicakar kucing. Masih nyaman. Dari handle-nya pun juga masih terlihat kokoh. Ya handle-nya ya. Dan untuk shock breaker belakang ya sama dengan yang depan. Ini sudah mulai ada karat-karat sini. Nah, ini. Mungkin memang untuk sepeda listrik ini kelemahannya ada di shock breaker ya teman-teman. Terkesan shock breakernya tuh ala-ala, yang penting ada ala kadarnya. Kalau saat baru memang enak, ini shock breakernya lumayan lah. Setelah hampir setahun mulai terlihat kondisinya seperti ini ya. Ini saya bicara real, tidak menjelek-jelekan atau apa. Jujur memang kelemahannya ada di shock breaker. Kalau di komponen yang lainnya saya rasa dari segi kelistrikan masih aman tuh teman-teman. Ya, sorry teman-teman, ini audionya tiba-tiba tadi pas saya ngerekam mati karena mikrofonnya baterainya habis. Jadi ini saya pakai voice over aja ya teman-teman. Oke, sekarang di shockbreaker sebelah kanan kondisinya seperti ini, tidak ada terlihat karat ya seperti yang sebelah kiri. Di yang kanan aman shockbreakernya. Terus ini adalah bagian footstep dan ini adalah bagian rantainya. Rantainya ini saya semprot WD ya secara berkala, jadi nggak dikasih gemuk atau oli. Kemudian ini bagian shock break spakbor seperti itu isinya, dan sebelah samping ini ada baret, wajar lah pemakaian. Terus juga nah di area odometer atau speedometernya seperti ini, jadi memang agak terlihat redup di outdoor, dan di indoornya seperti ini terlihat lumayan jelas.
Ya, kira-kira seperti ini teman-teman untuk kondisi speedometernya setelah 10 bulan. Kemudian ini di area lampu depannya ini masih menyala dengan terang, masih sangat berfungsi ketika digunakan di malam hari, dan ini adalah sorotan lampunya, masih terlihat terang. Dan ini adalah lampu belakang, kondisi lampu belakang standby seperti ini. Kemudian kita akan tes lampu remnya ya teman-teman. Nah, ini lampu remnya kita yang sebelah kanan dan sebelah kiri, dan juga ini adalah lampu sen sebelah kiri dan juga lampu sen sebelah kanan. Dan ini adalah kondisi tombol untuk speednya, speed 3, speed 1, speed 2 ya, masih berfungsi dengan baik. Kemudian kondisi tombol untuk lampu sen masih terlihat jelas, klakson masih terlihat jelas, dan juga tombol untuk lampu dan speed juga masih terlihat jelas tulisannya atau gambarnya. Seperti itu teman-teman. Ya, oke teman-teman, untuk kesimpulannya, sepeda listrik ini setelah dipakai selama 10 bulan atau hampir 1 tahun, dari segi kelistrikannya itu masih aman ya. Terbukti tadi kita sudah tes lampu, lampu sen, dan juga saya penggunaan baterai masih normal. 1 minggu itu saya ngecas 1 kali untuk keperluan keliling kompleks saja. Kemudian teman-teman juga nggak usah khawatir untuk komponen yang lainnya. Jadi memang dalam hal ini yang kalah hanya shock breaker. Mungkin ini bisa diganti aja di bengkel, dan juga shock breaker belakang. Untuk yang lain-lainnya masih aman, pemakaian masih normal. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk pemakaian di keliling-keliling komplek aja, sepeda listrik ini masih aman dan lebih efisien ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngisi bensin setiap hari, tidak perlu memikirkan maintenance bulanan untuk ganti oli, dan juga tidak perlu memikirkan pajak. Menurut pribadi saya, sepeda listrik ini sudah sangat cukup untuk di rumah, untuk istri, untuk antar jemput, untuk belanja-belanja. Itu opini saya pribadi seperti itu, karena saya merasakan lebih efisien, lebih hemat lah ya. Untuk transportasi di keliling kompleks saja sepeda listrik ini cukup. Buat teman-teman yang mau beli sepeda listrik nggak perlu khawatir terkait dengan konslet dan lain-lainnya. Alhamdulillah punya saya ini masih aman dan kilometernya sudah 1000 kilo. Mungkin itu opini saya pribadi. Kalau teman-teman punya opini tersendiri silahkan. Jadi ini saya berbicara berdasarkan pengalaman saya pribadi sebagai user sepeda listrik ini. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman untuk yang ingin mencari sepeda listrik, masih ada keraguan-raguan. Nah, kira-kira inilah apa adanya kondisi sepeda listrik saya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.